Hal ini kan coba lihat Imam Muhammad ibn al-Hasan fikih madhabnya madhab ahlul ra'yi, tetapi tidak menghalangi beliau untuk mengambil faedah hadis dari seorang ulama yang fikihnya madhabnya ahli hadis di Madinah. Ini suatu hal yang mungkin perlu kita teladani, bahwasanya mengambil kebaikan ilmu itu jangan dari satu guru saja. Antum rugi, miskin kalau belajarnya itu dari saya saja. Tingkatan ilmu saya sampai di sini. Antum dapati nanti ada asatidzah yang tingkatan ilmunya di atas saya, ambil. Dan jangan pernah mengajarkan kepada siapapun untuk mengatakan belajarnya di sini saja, jangan di sana. Iya, kalau tingkatan ustadznya yang di situ memang mumpuni ilmunya, menguasai di beberapa bidang gitu. Tetapi ketika nanti ustadz yang menjadi tempat menimba ilmunya itu menguasai satu bidang ilmu, dan antum nanti menanyakan kepada beliau bidang ilmu yang bukan ahlinya, terus beliau menyampaikan dengan pendapat pribadi, nah ini nanti yang bisa mengakibatkan fatwa tanpa didasari dengan ilmu. Dalam hal ini kalau antum tanya sama saya, karena kalau memang bidang saya hadis, ya saya jawab. Tetapi ketika nanti antum tanya yang bukan bidang saya, antum tanya kepada saya nanti permasalahan fikih yang mendalam, itu biasanya saya alihkan kepada asatidzah yang lebih kompeten, yang fikihnya itu lebih mendalam, apalagi fikih muamalah. Antum tanya sama Ustadz fulan saja. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Tentang hukumnya salat witir, nah di sini ada perbedaan istilah yang digunakan oleh para a'immatul fuqaha, dan ini tidak perlu dijadikan bahan untuk perdebatan sehingga nanti kita habis waktu di situ, sementara yang sunnahnya itu nanti ditinggalkan. Masuk Ramadan berdebat ini begini ini begitu, akhirnya habis waktu, Quran nggak dibaca, salat witirnya juga kelewatan, ketiduran. Nah, ini justru yang seperti ini yang menjadi musibah bagi seorang muslim. Kemudian sunnahnya dalam sholat witir itu dilaksanakannya itu langsung. Maksudnya langsung itu gimana? Kalau memilih 3 rakaat, maka 3 rakaat langsung 1 kali salam. Kalau nanti antum memilih 5 rakaat, 5 rakaat itu langsung 1 kali salam. Kalau nanti antum memilih 7 rakaat, 7 rakaat itu 1 kali salam saja. Hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam suatu hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam itu 13 rakaat. 13 rakaat. Dalam riwayat Imam Bukhari, Ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah menambah rakaatnya lebih dari 11. Hal ini kan menunjukkan bahwasanya yang riwayatnya Ibunda Aisyah yang menyatakan tidak pernah menambah 11 rakaat. Nah, ini yang beliau saksikan di tempat yang lain. Nah, adapun yang beliau saksikan di sini ternyata pernah Rasulullah juga lebih dari 11, yaitu 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Dari 13 rakaat ini yang diriwayatnya Imam Muslim ini ya. Dari 13 rakaat ini Rasulullah berwitir 5. Jadi kalau Rasulullah berwitir 5, salat ininya 8. Salat malamnya 8, 2. Salatul laili masna masna, salat malam itu kata Nabi 2.
Dua-dua, maka dua-duanya itu sampai 8. Rasulullah begitu sudah sampai 8, Rasulullah berwitir 5 rakaat. Nah, ini contoh di mana Rasulullah berwitir 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak duduk di kelima-lima rakaat itu illa fi akhiriha, kecuali di akhirnya. Artinya hanya 1 kali tasyahud saja. La yajlis itu tidak duduk untuk tasyahud kecuali di akhirnya. Di akhirnya itulah baru nanti Rasulullah SAW salam. Jadi salamnya sekali saja. Ketika antum nanti memilih 1, maka di rakaat itu pula antum salam. Antum memilih 3, maka di rakaat terakhir nanti antum salam, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang lumrah dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian kita dapati praktek di tengah-tengah masyarakat. Ada yang melakukan witirnya 21. Nah, sebagian masjid kan kita dapati 21. Yang begini ini gimana? Boleh. Yang demikian juga ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya niat sholatnya itu tetap 3 rakaat. Pada sampai rakaat yang kedua istirahat untuk salam terlebih dahulu, sehingga nanti setelah salam di rakaat yang kedua ini boleh istirahat, boleh melakukan hajatnya gitu kan. Baru ketika memulai lagi menyambung dengan 1 rakaat itu masih terhitung 3 rakaat gitu loh. Nah, hal ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah di dalam kitab sahihnya, dan beliau meriwayatkan suatu hadis yang beliau riwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar mengatakan apa? Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yafsilu baina asy-syaf'i wal witri bitaslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memisah antara rakaat syafa' itu rakaat yang genap, wal witri dengan rakaat yang tunggal, dengan 1 salam. Artinya ketika beliau memisah antara 2 dengan 1 itu dengan 1 salam, jumlah keseluruhan salamnya itu ada 2 salam. Yusmi'unahu, dan Rasulullah memperdengarkan kepada kita. Kami yang di belakang ini mendengar itu. Rasulullah sampai di rakaat yang kedua salam, baru kemudian Rasulullah menyambung lagi takbir untuk melengkapi rakaat witir yang terakhir. Nah, jadi demikian. Hadis ini diambil sebagai pendapat madhabnya Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik berpendapat demikian, bahwasanya witirnya itu 21. Dan Allah Ta'ala a'lam, kok jadi membudaya di masyarakat kita, tidak tahu kalau dalam tradisi madhab Syafi'iyah enggak 21. Ini adanya di dalam tradisi madhab Al-Imam Malik rahimahullah. Yang demikian ini oleh Imam Malik diriwayatkan di dalam Muwatta'nya, bahwasanya Abdullah ibnu Umar mempraktekkan yang ini, yang 21. Jadi beliau milih untuk praktek witir 21 itu. Salafnya, ini saya sampaikan, salafnya adalah Abdullah ibnu Umar. Dan kemudian imam madhab fikihnya adalah Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, ini di dalam salah satu muwatta'nya Imam Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Nah, tadi kan sudah kita sampaikan Imam Muhammad ibn al-Hasan ini kan muridnya Imam Abu Hanifah. Belajar fikihnya dari Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau meriwayatkan hadisnya dari Imam Malik. Sebagian dari Imam Abu Hanifah meriwayatkan hadis-hadisnya Imam Abu Hanifah diriwayatkan, tapi beliau berangkat lagi ke Madinah, ketemu sama Imam Malik, meriwayatkan hadis-hadisnya Imam Malik.
Hal ini kan coba lihat Imam Muhammad ibn al-Hasan fikih madhabnya madhab ahlur ra'yi, tetapi tidak menghalangi beliau untuk mengambil faedah hadis dari seorang ulama yang fikihnya madhabnya ahli hadis di Madinah. Ini suatu hal yang mungkin perlu kita teladani, bahwasanya mengambil kebaikan ilmu itu jangan dari satu guru saja. Antum rugi, miskin kalau belajarnya itu dari saya saja. Tingkatan ilmu saya sampai di sini. Antum dapati nanti ada asatidzah yang tingkatan ilmunya di atas saya, ambil. Dan jangan pernah mengajarkan kepada siapapun untuk mengatakan belajarnya di sini saja, jangan di sana. Ya, kalau tingkatan ustadznya yang di situ memang mumpuni ilmunya, menguasai di beberapa bidang gitu. Tetapi ketika nanti ustadz yang menjadi tempat menimba ilmunya itu menguasai satu bidang ilmu, dan antum nanti menanyakan kepada beliau bidang ilmu yang bukan ahlinya, terus beliau menyampaikan dengan pendapat pribadi, nah ini nanti yang bisa mengakibatkan fatwa tanpa didasari dengan ilmu. Dalam hal ini kalau antum tanya sama saya, karena kalau memang bidang saya hadis, ya saya jawab. Tetapi ketika nanti antum tanya yang bukan bidang saya, antum tanya kepada saya nanti permasalahan fikih yang mendalam, itu biasanya saya alihkan kepada asatidzah yang lebih kompeten, yang fikihnya itu lebih mendalam, apalagi fikih muamalah. Antum tanya sama Ustadz Fulan saja gitu.